Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. Objective Judgment. Smart listener, pada suatu hari, seorang guru yang bijaksana menyambut 3 murid terbaiknya yang telah kembali dan merantau selama 3 tahun. Mereka kembali untuk menjawab pertanyaan sang guru. Apakah makna kekayaan bagi seorang manusia? Itulah pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menentukan siapakah yang akan menjadi pengganti sang guru. Tibalah saatnya bagi mereka untuk menjawab pertanyaan sang guru. Murid pertama berkata, "Guru yang mulia, setelah merantau 3 tahun lamanya, murid sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekayaan adalah akar dari kejahatan. Dalam perjalanan, murid banyak dijumpai orang-orang yang rela melakukan berbagai kejahatan, melakukan tipu muslihat, kecurangan, perampokan, dan bahkan pembunuhan untuk memperoleh kekayaan. Bahkan, setelah meraih kekayaan, mereka kemudian menggunakan kekayaan tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Mereka gunakan kekayaan tersebut hanya untuk berjudi, berzina, bermabuk-mabukkan. Tidak ada kebaikan sedikitpun dari kekayaan tersebut." Demikianlah pengamatan murid. "Oh, guru yang mulia." Sang guru berkata, "Oh, menarik sekali pengamatanmu, murid. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan?" Murid pertama melanjutkan, "Manusia harus menjauhkan diri dari kekayaan yang merupakan sumber kejahatan. Kita harus menjauhi kekayaan dan meninggalkan keduniawian. Seperti halnya guru, kita harus memurnikan hati kita agar terbebas dari kekotoran duniawi." Demikian menurut pendapat murid. "Oh, guru yang mulia." Sang guru tersenyum. "Engkau sungguh mulia, wahai murid pertamaku. Aku bangga kepadamu." Tibalah giliran murid yang kedua untuk menjawab, "Maaf, guru yang mulia. Murid punya pendapat yang berbeda. Selama perjalanan, murid banyak menjumpai raja-raja dan saudagar kaya raya yang sangat dermawan. Mereka membangun tempat ibadah. Mereka membangun tempat-tempat tinggal untuk orang-orang miskin. Mereka menyantuni anak yatim piatu. Mereka memberi makanan dan pertolongan untuk orang-orang yang kesusahan. Mereka mencari kekayaan yang sangat banyak, namun juga menggunakannya untuk kebaikan banyak orang." Murid sampai pada satu kesimpulan bahwa kekayaan adalah sumber kebaikan yang akan membawa umat manusia pada kebaikan. Demikianlah pendapat murid. "Oh, guru yang mulia." Sang guru berkata, "Oh, sungguh luar biasa pengamatanmu, muridku. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan?" Murid kedua menjawab, "Manusia harus mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, guru. Dengan dimilikinya kekayaan yang cukup, maka manusia akan dapat menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Dengan kekayaan yang cukup, manusia juga akan dapat memperoleh pendidikan yang baik, dapat ibadah dengan tenang, dapat bersedekah, dapat menolong keluarga dan sesama manusia yang membutuhkan. Manusia tidak boleh hidup dalam kemiskinan, guru. Kita harus melakukan segenap upaya agar manusia terbebas dari kemiskinan dan memperoleh kekayaan." Demikianlah pendapat murid. Sang guru kembali tersenyum. "Engkau adalah samudera kebijaksanaan, wahai murid keduaku. Aku bangga kepadamu." Kemudian sang guru berpaling kepada murid yang ketiga. "Murid ketiga, bagaimana menurut pendapatmu?" Murid ketiga menjawab, "Guru yang mulia, selama perjalanan, murid berjumpa dengan orang kaya yang baik
namun juga orang kaya yang jahat. Murid bertemu dengan orang miskin yang baik, ada juga orang miskin yang jahat. Murid juga menjumpai ada orang kaya yang senang dan suka berbuat baik, namun juga ada orang kaya yang tidak senang atau suka berbuat baik. Demikian juga orang miskin. Sang guru tersenyum. Jadi apa maksudmu, muridku? Murid ketiga menjawab, maksud murid, ternyata kekayaan adalah sekedar alat. Semuanya akan kembali kepada diri kita sebagai manusia. Manusia memiliki tujuan hidup yang baik, akan menggunakan kekayaan sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan. Demikian maksud murid, oh guru yang mulia. Lalu sang guru bertanya, lalu menurutmu, apa sebaiknya kita lakukan? Murid ketiga menjawab, manusia haruslah mengetahui hendak kemana dia akan menuju. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya di dunia ini hanyalah sebagai alat dan bukan tujuan, termasuk kekayaan. Sang guru bertanya lagi, lalu hendak kemanakah tujuan manusia? Murid ketiga menjawab, tujuan manusia adalah meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Jika manusia menyadari tujuannya, kekayaan akan dapat menjadi kendaraan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Namun jika sebaliknya, maka kekayaan akan membuat manusia jauh dari kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Sang guru tersenyum, muridku, engkau sungguh-sungguh sumber kebijaksanaan dan samudera pengetahuan. Sang guru menundukkan kepala dan menghormati murid ketiga. Engkaulah guru baru di perguruan ini. Dan kedua murid yang lain serentak menunduk hormat kepada murid yang ketiga. Smart listener, apapun yang dinilai, nilailah secara objektif atau menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Penilaian yang sifatnya subjektif, yang hanya didasarkan oleh perasaan atau penampilan luar semata-mata, selain hasil yang tidak akan optimal, juga tidak tertutup kemungkinannya akan berdampak destruktif, kehancuran. Oleh karena itu, nilailah segala sesuatunya seobjektif mungkin yang didasarkan oleh fakta atau realita. Smart listener, sama ibaratnya dengan buah apel. Yang indah bagian luarnya, belumlah tentu indah pula pada bagian dalamnya. Yang bisa saja berulat, rasanya asam atau busuk. Demikian pula dengan diri seseorang. Jadi, agar terbebas dari penyesalan, nilailah seseorang itu seobjektif mungkin, yang didasarkan oleh apa yang dia kontribusikan atau perbuat. Smart listener, selain menilai secara objektif, apapun yang dia perbuat, selalulah berbuat yang terbaik. Always do the best. Jadikanlah ini sebagai moto hidup. Dengan berbuat yang terbaik, maka pasti tomorrow will be more better than today. Esok pasti akan lebih baik pada hari ini. Saya Peter Lim dari Smart Touching the Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching the Human Wisdom.